Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai kenapa alasan Yahudi ingin menguasai Baitul Maqdis. Simak videonya sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, para Yahudi semuanya taat kepada Allah. Nabi Sulaiman mempunyai satu mukjizat, yaitu sangat kaya, menguasai angin, jin, dan marga satwa lainnya. Pada zaman tersebut, jin tunduk kepada Nabi Sulaiman dan mereka banyak membawakan emas kepada Nabi Sulaiman. Bahkan teman-teman, yang di bawah laut pun diambilkan oleh Ifrit. Nabi Sulaiman mengarahkan umatnya untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Semua jin patuh dengan perintah tersebut dan mereka membuat dengan bersungguh-sungguh bersama dengan para Yahudi dan manusia lainnya. Nabi Sulaiman wafat ketika berdiri ataupun duduk di atas kursi semasa memerhatikan jin dan manusia membangun Masjid Al-Aqsa. Ketika telah siap sepenuhnya teman-teman, tanda-tanda wafatnya Nabi Sulaiman dipertunjukkan dengan anai-anai yang memakan tongkat baginda dan jasad baginda terjatuh. Keadaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa jin juga tidak mengetahui perkara gaib. Selepas wafatnya Nabi Sulaiman, Yahudi berpecah belah dan kembali ke tabiat lama mereka, yaitu menyembah berhala dan melakukan penindasan. Ada juga yang masih taat menyembah Allah, namun banyak dari mereka kembali menyembah berhala Baal, berhala Dagon, berhala Johefah, berhala Osiris, dan ada juga yang menyembah syaitan. Para penyembah syaitan ini telah membangun sebuah bangunan yang berdekatan dengan kompleks Masjid Al-Aqsa yang kemudian mereka namakan Solomon Temple untuk melakukan ritual penyembahan syaitan dan akan menjadi istana kepada Al-Sih Dajjal. Kelompok tersebut diketuai oleh King Hiram III. Mereka mengangkut kebanyakan emas yang dipercayai banyak di Masjid Al-Aqsa ke Solomon Temple tersebut. Selepas banyak melakukan penindasan teman-teman, mereka diserang oleh kaum Assyria yang memusnahkan kota mereka dan mereka bangun seperti semula. Selepas itu pula mereka diserang habis-habisan oleh kerajaan Rom yang memusnahkan kota Yahudi, sehingga teman-teman menjadi padang sejauh jarak padang. Tinggal satu dinding saja yang sekarang menjadi tembok ratapan ataupun Wailing Wall, yang mana Barack Obama serta bekas presiden Amerika yang lain melakukan ritual menangisi di tembok tersebut. Selepas itu teman-teman mereka berasimilasi dengan kerajaan Rom. Kemudian Nabi Isa diutus dan mereka merasakan bahwa Nabi Isa adalah ancaman terhadap kekuasaan mereka. Mereka kemudian menghasut pemerintah Rom supaya membunuh Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa diangkat ke sisi Allah dengan jasad dan orang lain ditukarkan ke rupa Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi menjelang kiamat. Lalu sahabat budiman, Yahudi sekarang menginginkan Baitul Maqdis disebabkan mereka meyakini masih banyak lagi emas yang belum sempat diangkut oleh mereka sejak dulu. Mereka percaya bahwa dengan emas dan makanan mereka dapat menguasai dunia. Kesimpulannya adalah Yahudi menginginkan Baitul Maqdis disebabkan emas, membangun Solomon Temple, dan menunggu penasbihan Raja Yahudi yaitu Al-Masih Dajjal yang akan bersemayam di Solomon Temple tersebut. Yahudi juga percaya bahwa di Masjid Al-Aqsa ada The Ark of Covenant yang berada di salah satu jalan rahasia di bawah Masjid Al-Aqsa. Konon teman-teman, mereka yakin dengan adanya Ark of Covenant ini, Bani Israel akan percaya dengan setiap peperangan. Lalu sahabat budiman, Al-Aqsa hanya menunggu masa untuk diruntuhkan oleh kafir Yahudi ini. Mereka ingin membangun kembali kuil ketiga mereka. Tapak kuil itu adalah pada tapak Dome of Rock dan Al-Aqsa sekarang. Tetapi untuk membangun kuil baru, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi. Antaranya ialah kaum Yahudi dikumpulkan di satu tempat adapun Israel dan mesti ada seorang Mesias untuk membimbing mereka. Seperti mana yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah rasul terakhir utusan Allah. Jadi, siapakah Mesias ataupun penyelamat mereka menunggu untuk ditabalkan itu?
sudah semestinya the false Messiah adalah Dajjal Al-Masih. Mengenai keberadaan emas yang mereka yakini, sebenarnya adalah buku-buku sihir kuno Yahudi. Pada zaman Nabi Sulaiman, baginda telah menangkap syaitan yang mengajar sihir kepada kaum Yahudi, dan buku-buku sihir tersebut ditanamkan di bawah singsana baginda. Itulah sebabnya mereka menggali Al-Aqsa untuk mendapatkan kembali ilmu-ilmu sihir. Buku sihir itu bukan mengenai ilmu sains dan teknologi. Ia memang buku sihir yang mengajar ilmu-ilmu hitam seperti Kabbalah, salah satu sihir kuno Yahudi. Sebenarnya salah satu sumber kekuasaan Yahudi adalah melalui pertolongan Lucifer ataupun iblis. Mereka memperoleh kuasa, harta, wanita dan berbagai bentuk kemewahan dengan hanya mengamalkan ritual-ritual penyembahan syaitan. Maka buku-buku sihir itu amatlah penting kepada mereka agar mereka dapat memperhebatkan lagi kekuasaan mereka. Walau bagaimanapun sahabat budiman, yang maha berkuasa hanyalah Allah. Sedangkan kita sebagai umat Islam memang tidak tahu kapan waktu sebenarnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam serta Dajjal akan dizahirkan kepada kita semua. Menurut hadis Rasulullah SAW, umat Islam akan berada di muka bumi ini lebih dari 1000 tahun dan tidak melebihi dari 1500 tahun. Dan kita sekarang sudah berada dalam 1445 tahun. Jadi hanya tinggal lebih kurang 55 tahun saja untuk kita berada di dunia ini. Apakah yang akan berlaku selepas itu, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Namun ada 4 hal yang belum terjadi sampai saat ini. Yang pertama, Nabi Isa akan memerintah dunia selama 40 tahun. Yang kedua, sebelumnya adalah zaman Imam Mahdi selama 7 hingga 9 tahun. Dan yang ketiga, era zaman Mahdi akan menyaksikan kemunculan Dajjal, makhluk penipu dan pembohong besar sejak manusia tercipta. Lalu yang keempat, berdasarkan rumusan-rumusan di atas, masa kedatangan watak-watak besar akhir zaman sudah diambang pintu. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan segalanya. Kita nantikan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawakal. Biarpun kita tidak dapat menafikan bahwa mereka memang sudah berjaya menguasai seluruh pelosok dunia pada saat ini. Yahudi teman-teman telah menumbuhkan pertumbuhan mereka bernama Freemason yang percaya Tuhan mereka adalah Gautu ataupun The Great Glorious Architect of the Universe, yang mana merujuk kepada Lucifer ataupun iblis. Selain itu juga sahabat budiman, dipercayai mereka percaya Jahbulon ataupun gabungan berhala Jehovah, Baal dan Osiris. Freemason adalah organisasi tertua yang berada di dunia. Misinya adalah menolong Yahudi mendapatkan Baitul Maqdis bagi pembina semula Solomon Temple untuk ritual penyembahan syaitan. Ahli Freemason terdiri dari golongan yang elit. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai kenapa alasan Yahudi ingin menguasai Baitul Maqdis. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.